Iya, Kak. zaman pergerakan nasional atau masa pergerakan nasional. Kita sudah sampai di masa ketiga, yaitu pergerakan nasional. Sebelumnya kita bahas perjuangan para pahlawan, ya, pahlawan perjuangan. Kemudian sebelumnya ada zaman datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Perjuangan menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Nah, ini salah satu contoh apa para pahlawan pergerakan nasional. Ya, jadi ini berupa organisasi-organisasi. Kalau dulu atau kemarin di zaman perjuangan, ya, zaman perjuangan itu kan berjuangnya menggunakan perang, ya, perang, lari-larian, gerilya, ya. Apa gerilya kemarin? Perang Taktik melewati per hutan. Taktik Ya, perang melewati taktik hutan. perang taktik perang melewati perang hutan. melewati hutan. Ya, jadi hutan itu dipilih karena di hutan itu sangat ribet, ya. Kamu harus melewati pohon, melewati akar, sehingga musuh pun mau ngejar juga akan kewalahan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami munculnya golongan elit baru di Indonesia, memahami awal tumbuhnya kesadaran Ada awal yang bangsa bilang, Indonesia. Kenapa? Ada yang tanya? aku lihat di YouTube Ya. katanya Mhm. kalau kita biar mencegah nggak adanya pertarungan lagi, Mhm. itu dong apa ya? Aku lupa. Oh, aku lupa. Freketek. Ya, nanti kalau ingat ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Yang Oke. ketiga, menjelaskan latar belakang lahirnya organisasi penggerak pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu membedakan masa awal perjuangan, ya, pergerakan nasional, kedudukan Jepang, sama zaman kemerdekaan. Nah, nanti saya harap kamu mampu ya membedakan ya, oh ini pahlawan perjuangan nih, ini pahlawan pergerakan nasional nih, atau masa pergerakan nasional nih. Kemudian ini masa terbentuknya Indonesia ya. Karena ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ya. Pergerakan ini lebih terpelajar anak-anak ya. Jadi dulu pernah saya katakan ya bahwa di Indonesia ini nggak boleh sekolah. Yang boleh sekolah hanya anak-anak apa? Ini dibaca pri ini nih. Pria Iya iya. Apa priai itu? golongan orang kaya Bangsawan bangsawan dari dari antara anteng Belanda. Belanda. Iya. Anteng Jadi yang Belanda. jadi yang boleh sekolah hanya golongan priai, yaitu orang kaya, bangsawan. Ante itu pengikut ya, pengikut Belanda. Jadi ada orang Jawa, misalkan ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Bali yang bekerja dengan Belanda disebut ante atau mata-mata Belanda biasanya ya karena orang pribumi yang mampu bekerja dengan Belanda. Mungkin dia punya kelebihan lebih di bidang bahasa, dia bisa bahasa Belanda dan bisa mengartikan dalam bahasa Nusantara. Ya, dari pendidikan Belanda tersebut lahirlah pemikir-pemikir handal. Jadi nek ono uang sekolah, itu mesti isok mikir ya. Ya, kalian kan bisa berpikir ya. Ya, Iya dari lah. iya bisa. Dari perjuangan yang bersifat kedaerahan berubah menjadi organisasi terpelajar. Dulu kan di zamannya siapa? Para pahlawan-pahlawan terdahulu ya, itu kan sifatnya di daerah-daerah saja ya. Nah, di zaman pergerakan ini, pergerakan nasional ini, orang-orang kan sudah sekolah. Anak-anaknya mereka kan sudah sekolah ya. Jadi dulu yang nggak pernah sekolah, nggak diizinkan sekolah, ternyata sama Belanda diizinkan sekolah. Akhirnya mereka mampu berpikir dan menjadi terpelajar. Bahkan ada yang disekolahkan sampai Belanda. Dari perjuangan dengan senjata berubah menggunakan pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Ya. Dari awalnya ya menggunakan senjata ya, lari-lari, menggunakan kuda, menggunakan bambu runcing, pedang, keris, ya. Tapi kan kalah sama Belanda. Belanda kan sudah punya peralatan yang sudah canggih. Nah, kita kalah, tapi di zaman ini sudah menggunakan pemikiran-pemikiran. Dari perjuangan yang mengandalkan ras, suku, agama, berubah menjadi perjuangan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Maka muncullah beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Indich Partij, Trikoro Darmo atau Jong Java, dan masih banyak lagi termasuk ada Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia John Java,
Jong Sumatera, Jong Celebes, dan sebagainya. Sampai pada masa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Masih ingat nggak Kongres Pemuda 1 dan 2 ini menghasilkan apa di semester 1? Kongres Pemuda 1 dan 2 menghasilkan apa? Halo, lupa? Sumpah? Sumpah apa? Pak? Pemuda. Bagus sekali. Selain Sumpah Pemuda, ada satu lagi hasilnya yang sangat luar biasa, yaitu diputarkannya lagu Indonesia Raya. menggunakan alat musik apa? Ya. Bola. Biola. Oleh siapa? Oleh siapa yang memutarkan? Supratman. Guru Teko. Iya. Ya, mohon maaf ya, ada Biba yang tanya ya. Ya, siapa tadi yang memutarkan atau membawakan lagu Indonesia Raya? WR? Supratman. Iya. WR itu apa singkatannya? WR. Wakil Rudolf Supratman. Wakil Rudolf Supratman. Jadi jangan lupa ya, Kongres Pemuda 2, ya, khususnya Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan lagu Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda. Ya, ini adalah foto-foto daripada golongan-golongan bangsawan yang ada di Indonesia. Jadi golongan bangsawan di Indonesia ini diizinkan sekolah. Dari mereka lah, mereka gurunya Belanda ya. Gurunya mereka adalah orang Belanda ataupun juga orang pribumi yang sudah pinter. Jadi diizinkan jadi guru. Ya, nah gini foto-fotonya. Ya insya Allah seperti inilah ya. Ini gambaran saja. Jadi dulu orang-orang Indonesia itu diajar oleh Belanda yang berperan di bidang pendidikan. Bahkan nanti ada Douwes Dekker yang juga ikut membantu di pendidikan Indonesia. Ya, organisasi pertama dari organisasi pergerakan nasional yang pertama adalah Budi Utomo. Beliau penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di sebelahnya ini beliau adalah Dr. Sutomo. Sama-sama dokter ya. Sama-sama dokter. Kalau ini tulisannya DR, tulisannya kecil, D-nya kecil, R-nya kecil, ini dibaca apa, anak-anak? Dokter. Ya. Semisal D-nya besar, R-nya kecil, dibaca apa? Ada yang pernah tahu? Atau pernah diberitahu sama ibu, sama mama, sama ayah? D-nya besar, R-nya kecil. Nggak tahu ya? Ya tak beritahu ya. Itu kalau D-nya besar dibaca doktor. Kalau D-nya kecil dibaca dokter. Apa bedanya dokter dengan dokter? Kalau dokter itu orang terpelajar di bidang ilmu pengetahuan. Kalau dokter itu orang yang terpelajar di bidang kesehatan. Ya, ini dokter ya, dokter yang nyuntik itu loh ya. Yang nyuntik itu. Ya, siap-siap ya, habis ini enak vaksin ya. Ya. Budi Utomo ini didirikan di Jakarta. Ya, Aisyah. Kenapa Aisyah? Enggak, Pak, enggak jadi. Oh, preketek. Ya, Budi Utomo ini dilahirkan di Jakarta atau didirikan di Jakarta 20 Mei 1908. Nanti dicatat ya ini ya. Dicatat sama pendirinya juga yang mendirikan adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kenapa? PPT-nya dikirim apa? Iya, biasanya itu loh ya. Dicatat dulu nanti ya. Yang penggagas itu yang memikirkan hal utama. Ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tapi ketuanya Dr. Sutomo. Ya, ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi ini merupakan hasil pemikiran para dokter lulusan Stovia di Batavia, Jakarta. Sebentar ya. Budita? Budita ada? Bentar. Iya, lanjut aja ya. Kelihatan anak-anak? Muncul lagi gambarnya? Muncul. Ya. Jadi Jakarta dulu namanya adalah apa? Jakarta di zaman Belanda namanya apa? Batavia. Batavia. Ya.
Organisasi ini didirikan oleh para dokter. Organisasi ini bertujuan merencanakan kemerdekaan dengan cara mendidik masyarakat Indonesia kala itu. Jadi sudah memikirkan kemerdekaan, tapi dengan cara yang berpendidikan, gitu ya. Ya, ini adalah beliau-beliau pendiri Budi Utomo, organisasi kedokteran yang merencanakan kemerdekaan melalui pendidikan masyarakat Indonesia. Ya, organisasi pergerakan pertama. Ini adalah organisasi pertama yang didirikan di Indonesia oleh para dokter. Ya, ini ya di bawah sendiri ya. Apa ini ya? Kemudian merdeka dengan cara terpelajar. Nah, jadi nggak perang lagi ya anak-anak ya. Nggak perang lagi. Udah. Nah, ini bacanya apa ya kira-kira ya? Dibaca yuk. Indik Partic. Indis Partij. Ini bahasa apa ya kira-kira ya? Belanda. 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 Ya. Ini disebut apa? Organisasi Indis Partij didirikan oleh 3 serangkai pada 25 Desember 1912. Ini 3 serangkai, ya. Yang tengah ini kira-kira orang mana ya? Yang tengah kira-kira orang mana? Belanda. Belanda. Ya, betul ya. Siapa ya yang kira-kira ini ya? Ini ya. 3 ini tiga ini ada nama beliau-beliau yang 3 serangkai ini. Siapa saja ini? Baca. I.F.I. Dowes Dekker. Ah, Mangunkusumo dan Raden Mas Surya Diningrat. atau nama lainnya? Ki Hajar Dewantara. Yang lebih terkenal adalah namanya Ki Hajar Dewantara, tapi nama aslinya Raden Mas Suwardi Surya Diningrat. Organisasi politik, nah ini sudah bergerak di bidang politik ya. Kalau tadi organisasi kedokteran, tapi bergerak di bidang pendidikan, tapi ini murni politik. Indis Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia dengan tujuan merekatkan persatuan dan kesatuan. Mereka berusaha mencapai pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda, tapi karena dianggap membahayakan, mereka berakhir di pengasingan. Jadi diasingkan, dibuang ya, dibuang. Setelah itu dari pengasingan, Dr. Cipto Mangunkusumo sakit parah sehingga tinggal 2 serangkai yang akhirnya mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ya, ini beliau, foto-foto yang lebih jelasnya. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Raden Mas Suwardi Surya Diningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dowes Dekker. Ya, ini ya. Ini bergeraknya di bidang politik. Jadi mereka itu mohon izin kepada pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia kala itu. Nama Indonesia di kala masa penjajahan namanya kan Hindia Belanda ya. Mereka mohon izin mendirikan Indis Partij atau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Partai India. Partai India. Partai India. Oh, bukan India, Hindia apa? India. Ya. Jadi partij itu partai, Indij, Hindia, Indij, gitu ya. Ya. Berikutnya adalah Trikoro Darmo atau Jong Java. Ini beliau para pendiri Trikoro Darmo atau Jong Java. Didirikan 7 Maret 1915. Ya, ketuanya adalah Satiman Wirjo Sanjoyo. Apa bacanya ini tadi? Satiman, apa jadi baca? Satiman Wirjo Sanjoyo. Ada yang baca Sanjojo, ayo. Nah, ada yang baca Sanjojo tadi ya. Wirjo Sanjoyo. Dan wakilnya adalah Suradi Wongsonegoro. Ya. Ini mempersatukan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Karena organisasi ini hanya terbatas pada Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, maka pada tahun 1918 berubah menjadi Jong Java. Jadi ini bergeraknya di Jawa Timur saja dan Jawa Tengah. Ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan dekat anak-anak ya.
masih satu wilayah lah, satu kebudayaan, satu wilayah dan satu kultur ya. Bahasanya pun juga kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah hampir saja mirip bahasanya. Ya, sehingga Jawa Barat nggak tercakup di sini. Mereka merubah namanya menjadi Jongjavat pada tahun sekian. Berapa ini tahunnya? Berubah jadi Jongjavat tahun berapa? 1918. 1918. Itu adalah Java. Kemudian ada Serikat Dagang Islam, disingkat SDI. Kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam, disingkat SI. Coba mikrofonnya dimatikan biar nggak kemersek, anak-anak. Nah, sip. Siapa tadi ya? Didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1905. SDI berhasil meruntuhkan dominasi pedagang dari Cina. Ya, jadi pada tahun ini 1905 ini beliau Dr. Saman Hudi ini mendirikan perdagangan atau Serikat Dagang Islam seperti organisasi perdagangan gitu ya. Tujuannya untuk meruntuhkan Cina. Ya, karena memang Cina pada waktu itu sudah ada di Indonesia. Jadi Cina nggak menjajah, tapi sudah ada di seluruh dunia. Jadi Cina itu penduduk terbanyak di dunia dan mereka ada di mana-mana. Bahkan di Afrika ada Cina, di Amerika ada Cina, di Indonesia ada Cina ya, di Malaysia ada Cina ya, dan sebagainya. Nah, pada tahun sekian 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Ya, pendirian Serikat Islam memiliki beberapa tujuan ya. Nanti ini dicatat, tujuannya ini penting. Nanti saya masukkan di soal agar kalian paham. Satu, mengembangkan jiwa dagang Pak, dan itu kesejahteraan. nanti jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya. Ya, kalau lupa diingatkan ya. Ya, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Yang keempat, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Ya, jadi beliau-beliau ini adalah pahlawan pendiri Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam. Nah, saya ulangi ya. Jadi, nah ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya orang Islam pakai apa? Pecinya miring, pakai Sarung. 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 Bisa sarungan? Bisa sarungan yang cowok? Sa. Nah, Bisa. biasanya, yang cewek kok bisa sarungan ya? Yang cewek pakai sarung juga ya? Itu dari Java, Pak. Oh, Dava. Dava suaranya kayak cewek ya sekarang ya? Cempreng, Pak. Ya, jembreng. Kamu baca yang ini, yang kecil. Iya, kamu baca yang kecil ini. Apa? Dibaca. Indik Berenang. Nah, kira-kira artinya adalah Perhimpunan Indonesia. iya. Ini sudah termasuk sangat keren pada waktu itu. Jadi orang Indonesia tapi disekolahkan di mana? Belanda. 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 Ya. Mereka orang Indonesia yang disekolahkan di Belanda. Oh, berarti sudah go internasional ya? Ya, sekolahnya go internasional. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh Sultan Kesayangan dan R.M. Noto Suroto. Organisasi ini awalnya bernama Indies Vereniging, tapi mengubah dirinya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Jadi awalnya karena didirikan di Belanda, makanya menggunakan bahasa Belanda. Tetapi karena mereka itu adalah cinta, saking cintanya dengan Indonesia dan ingin merdeka oleh Belanda, mereka merubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia dengan nama Indonesia ya. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat. Kira-kira inilah gambar mereka ketika masih muda. Bapak ini kenapa gini ya fotonya ya? Apa menunjukkan kalau dia itu keren gitu ya? Iya. Ini masih muda sekali ya. Masih muda sekali, sekolah di Belanda. Saya tahu Coba. kenapa. Iya, saya tahu kenapa. Coba dari foto-foto ini, kira-kira Bung Hatta itu yang mana? Bung Hatta atau Muhammad Hatta itu yang mana ya?
Yang mana? Yang ini? Yang Yang Nomor 1, nomor 2 dari kiri. Pak, yang kecamatan, Pak, yang kecamatan, Pak. Ini yang kacamata. kacamata, gak ada sih nggak kacamata. Enggak. Berdiri, yang berdiri. Ya berdiri Nomor- semua ini. Nomor mana? 1, 2, 3, 4. Ini kita anggap nomor 1 wes. Ini anggap nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kedua, Pak, kedua. Kayaknya gampang ya. Kayaknya mengingat wajah Bung Hatta gampang ya. Ya, sudah itu saja. Sebenarnya sangat banyak sekali anak-anak. Ya, sekarang kita mainan saja ya. Biar tidak tegang. Ini kira-kira ngapain ya gambarnya ya? Perang. Nah, iya. Perang Dunia Kira-kira- ke-1. Kira-kira apa ya ini? Ya, coba dibaca. Alasan mengapa apa ya kira-kira ya? Karena tidak bersatu. Sik, gantian. Pakai tombak. Tidak bekerja sama. Gantian. Apa? Rakyatnya tidak bersatu. Tidak bersatu. Tidak bekerja sama. Tidak bekerja sama. Tidak mau bersatu. Senjatanya cuma tombak, Pak. Lot, tawuran. Senjatanya cuma tombak, senjata tradisional gitu aja ya. Nah, terus? Tidak bersikap toleransi. Oh, ngapain toleransi? Toleransi itu zaman kita. Ini zaman para pahlawan. Kira-kira apa ya? Belum dididik. Belum terdidik. Pinter, fikir itu tadi ya? Iya. Fikri, iya. Iya. Aku baru ingat. Iya, fikri ya. Itu fikri. Ya, ini ya. Yang kedua, ciri khas perjuangan bangsa Indonesia di zaman pergerakan nasional, zaman yang kita bahas hari ini. Ciri khasnya apa kira-kira? Bekerja sama, Pak. Sekolah di Belanda. Bentar. Bersama untuk merdeka. Senjata Tulis modern. dulu. Merdeka. Tulis dulu. Iya, bentar ya. Bekerja sama. Pak. Senjata Apa? modern. Membantu. Untuk Tuh, pakai senjata nggak mereka? Pakai senjata nggak mereka? Pakai modern. Apa senjatanya? Sama WM. Dirikan. Apa? Nggak pakai ya? Nggak pakai WM. senjata ya? Mendirikan organisasi. Menggunakan organisasi. Terus? Nggak pakai itu, nggak pakai. Berjuang. Paling aku Ya, berjuangnya dengan cara apa, Hakam? Bersama-sama. Sama-sama lah ya, bekerja sama itu berarti masuknya ya. Oh ya. Iya. berjuang. Oke ya. Ya sudah mantap lah. Ada 3 jawaban ya. Ya, ciri khasnya adalah bekerja sama, saling membantu, dan yang paling menonjol adalah mendirikan organisasi. Tentunya dengan pemikiran-pemikiran para cendekiawan ya. Berikutnya coba ditebak lagi atau dijawab ya. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo adalah pendiri Budi Utomo. Budi Utomo. Anggota 3 serangkai. Siapa yang mau? Jong Java. Oh, anggota 3 serangkai itu berarti ada Oh. 3 orang. Satunya jadi orang Belan, Jawa Deker, Jawa Jawa Deker, terus Deker. Diajar Dewantara, diajar Dewantara, terus dokter. Dokter Mangunkusumo. Wah, ngomabur. Terutama. Dokter Cipto Terutama. Iya, betul. Dokter Cipto Mangunkusumo. Dan yang terakhir adalah Mas. Mas Raden Suwardi Surya Diningrat Ki Hajar Dewantara. nama lain Rikoro Darmo. Jong Java. Jong Java. Kenapa kok dirubah menjadi Jong Java? Karena hanya berdiri di Jawa Timur dan
Jawa, Jawa Timur dan Jawa Jawa Barat. Tengah, betul. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oh, Jawa Barat Jawa itu. Tengah. Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, bukan Jawa Barat loh. Ya. Nah, lanjut. Organisasi yang didirikan di Belanda oleh ya di pelajar-pelajar yang keren tadi. Apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Indis Verenik atau bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Indonesia. Indonesia. betul. Nama lain Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya Ki Hajar Dewantara. Raden Raden Mas Raden Mas. Panjang Pak, lupa Pak. Jangan lupa. Sumardi. Raden namanya Surya Diningrat. Berat. iya. Ngene ngeluh. Nama sampean dhewe lho yo panjang-panjang yo. Nama sapa sing paling panjang? Nama sapa sing paling panjang yo? Anaya. Anaya. Haikal. Terus sama siapa lagi? Haikal loh. Namanya panjang Haikal itu. Ya. Kalau saya sebenarnya Ubaidillah Zaki Aziz. Kalau cepat ngomongnya ya cepat. Pendek, Pak. Satiman Wirjo Sandoyo. Ini punya jabatan di organisasi apa ya? Ini beliau ketua di organisasi apa tadi? Java. Indik Verenik. Bukan. Indis Verenik, Java. Terus yang lain? Jawab yang lain. Ketua di bidang, ada yang jawab Java, ada yang menjawab di Kongres bidang Indis Pemuda. Verenik. Kongres Pemuda. Kita bahas Kongres Pemuda. Tidak, ya, beliau adalah ketua Trikoro Darmo atau Jong Java. Nah, ada satu alasan mengapa Hindia Belanda ini menyekolahkan pribumi. Kira-kira apa ya alasannya ya? Lah kok sih kok wong pribumi di Biar sekolah? mendapat pendidikan yang bagus. Betul, yang lain. Pendapat yang Agar lain. mendapat pendidikan yang layak. Iya, sama ya. Pintar. Agar bisa membantu Belanda. Agar bisa membantu Belanda. Agar Iya, menjadi betul. profesor. Woi, ada jadi profesor. Ngapain? Berarti kan nanti ini ya mengalahkan Belanda lagi ya. Jadi kalau pribumi disekolahkan jadi pinter, akhirnya kan mereka mengalahkan Belanda lagi, gitu ya. Jadi ada satu alasan yang tepat mengapa menyekolahkan pribumi, karena Belanda butuh tenaga apa? Pribumi. Oh, Profesional atau tenaga profesional. ahli. Iya. Tenaga ahli. Iya, tenaga kerja ahli atau profesional. Makanya nanti anak-anak, kalau kalian nanti hanya bekerja sebagai tenaga yang biasa-biasa saja, tidak profesional atau ahli, ya kerjaannya ya biasa-biasa saja ya. Ya, Belanda saja butuh profesional atau ahli. Bahkan Kalau pada ibu waktu berapa? perang. Ya, Kalau apalagi ibu kita di zaman modern ya, sangat butuh tenaga ahli. Kalau Ya. YouTuber, Pak. Kenapa? Kalau tadi YouTuber, Pak. Ya itu kan juga ahli ya. Ahli apa itu kira-kira kalau YouTuber? Ahli ngedit. Ahli kamera. Ahli video. Ahli video. Ahli ngedit, Pak. Iya, ahli edit video ya. ahli percaya diri di video. Iya. Ahli Itu saja Ahli membagi link pelajaran deskripsi. pembelajaran hari ini. Ini adalah peta persebaran Belanda pada waktu itu. Jadi ada beberapa tempat termasuk Timor-Timor. Ya, Timor-Timor di sebelah sini tidak berhasil dikuasai oleh Belanda. Termasuk ada Papua. Papua juga tidak berhasil dikuasai oleh Belanda, makanya tidak masuk peta Belanda ya. Papua ini di sebelah sini berhasil dikuasai oleh Inggris. Tapi yang sebelah sini berhasil dikuasai Belanda. Ya. Kemudian ini di sini kan ada Malaysia ya. Di sini ada Malaysia, ini tidak berhasil dikuasai Belanda, tapi berhasil dikuasai oleh Inggris. Ya, jadi yang berwarna ini adalah peta penyebaran Belanda pada waktu itu ya. Yang ini Inggris.
Silakan dicatat, ada sedikit soal untuk dijawab, untuk mengasah kemampuan kita belajar sejarah. Saya masuk ke Google. Iya, ini foto kalian ya. Gambar apa? Nah, ini siapa ini? Kita, Pak. Siapa ini? Yang mute ada. Halo, ya goyang-goyang lah. Oh, sudah ini ya. Ya, nanti kalian catat ya di sini. Ini lihat tugas. Ayo. Ini volumenya. Dikecilkan volumenya. Woi, volumenya dikecilkan, woi. Iya, sudah. Ya, nanti dicatat di sini ya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Masih. Nyadatnya di sebelah sini nanti. Setelah dicatat, diupload. Pak, biasanya kameranya dideketin, jadi ada pakai dua akun. Saya dicatat. Deketin. Jadi caranya ini. Oke, catatan yang penting-penting. Oh, enggak. Setelah dicatat, ya seperti biasa ya. Kerjakan soal. Iya, diupload di sini ya catatannya ya. Diupload di sini. Kan ada ya apa ya kan mama aku. Wah, gak mama aku ada ngono gak iso cacak. Memalukan. Gak iso ta Kam? Guys, diajar. Ngapet ini mosok gak iso rek. Ngapet gini loh, Kan gabut. Loh, gak iso moto. Wah, Gak iso moto ya. Bisa. Oke, nomor 1, dengarkan. Soal nomor 1 sampai 10 ini pilihan ganda kompleks. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Dari satu. Lebih dari 1. Jawabannya lebih dari satu. 1. Misal kamu jawab 2, kamu jawab 3, kamu jawab 4. Boleh. Dibaca sing temen nggih. Bisa Dijawab juga atau boleh. tiga. Dijawab semuanya bisa nggak, Pak? Bisa, jawab semuanya bisa. Loh, ini tak klik semuanya bisa ya? Loh, bisa ya? Nah, dijawab semuanya tapi yang salah nggak kehitung ya, Pak? Iya. Itu ngurangin Pak ya? Iyalah. Yang ini pilihan ganda biasa. Pilihan ganda biasa jawabannya berapa? 1. Satu. Nah, ini kamu jawab 1. Loh, ini saya jawab semuanya nggak bisa ya? Soalnya dulu Ini saya klik semuanya nggak bisa ya? Apa? Satu. Apa? Siapa yang tanya tadi? Fikri ya tanya ya? Wow. Ya, ini jawabannya Saya, 1. Pak. Oh, siapa tadi yang tanya ya? Ini jawabannya 1. Nah, ini siapa, Pak? Ini bule ya? Waduh, Pak, pahlawan mana, Pak? Pahlawan mana, Pak? Lupa. Nah, ini siapa tadi ya? Ini baru apa nyatet gitu gak apa-apa ta? Pak langsung ke rumah ya, Pak. Nyatet dulu aja. Nyatet dulu. Karena jawabannya ada di catatan nanti. Ya, nyatet dulu. Baru dijawab soalnya. Jangan dibalik. Pak, kalau Ya, langsung Rek. ngerjain gitu nggak, Loh, 100% jangan semuanya. langsung kerjain. Dengarkan. Jangan langsung dikerjakan. Karena kamu nanti nggak akan ketemu jawabannya. Jawabannya ada di catatan. Jadi makanya prosedurnya nyatet dulu, baru ngerjakan soal. Ya, paham ya? Jangan dibalik ya. Dibalik nggak ketemu jawabannya. Oke. Beberapa jawaban ada di pelajaran yang terdahulu ya. Beberapa jawaban ada di pelajaran terdahulu, yaitu di zaman datangnya bangsa Eropa sama zaman pahlawan perjuangan. Ada yang tanya lagi? Iya. Tidak. Terima kasih. Sekian. Kita baca doa penutup belajar. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat dan tidak lupa dan menjadi ilmu yang berguna. Insya Allah. Kok ini keliru ya? Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan gambarnya ya? Lihat. Ya, baca bersama-sama yuk. Baca bersama-sama. Mulai. Maulaya sholli wa habibika khairil khalqi al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li hauli minal
Rabbi bil Mustafa balli lana amatoya wasi'al karam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal Ya, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Silakan menuju ke classroomnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tanya silakan. Keluar, Pak. Oke, silakan keluar langsung ke classroom ya. Waalaikumsalam Direkamnya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.